coba baca sama artikan dari Hanguk sampai Sijakamnida. 직장인의 하루. Heeh. 한국의 직장인들은 대부분 9시에 일을 시작합니다. Oke, sip. Apa? Di Korea. Ini dulu dari Ya. ini. Di Korea mulai sebagian besar mulai bekerja pada pukul 9. Nah, atau para karyawan atau para pekerja Korea Iya. sebagian besar. Oh iya, para pekerja kantor. Apa para karyawan gitu ya? Iya, para Para karyawan. karyawan di Korea. Ya, karyawan kantor sih ya yang jam 9 ya. Para karyawan kantor di Korea sebagian besar mulai bekerja pada pukul 9. Nah, terus lanjut yang 출근할때. 출근할때는 지하철이나 버스와 같은 대중교통을 이용하기도 하고 개인 소형차를 이용하기도 합니다. Enggak kan tadi udah diituin. Jadi jangan gangguin mulu ih. 출근할 kan berangkat kerja. Ketika berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Transportasi umum, kereta bawah tanah atau bis. Jadi tadi seperti yang tadi menggunakan transportasi umum yang seperti katen itu yang seperti katen kirain bersama. ya bisa diartikan seperti bersama. Jadi di sininya seperti. Jadi seperti bus atau jihatsol itu kereta bawah tanah. Apa tadi dari awal? Saat berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti bus atau subway. Atau subway. 이용하기도 menggunakan kan ya? Iya, menggunakan. Juga menggunakan mobil pribadi. Dan ini ada hagonya dan juga menggunakan mobil pribadi. Kayak gitu. Gen sengyong charel iong hagido hamnida. Ya. Ada pertanyaan? Belum. Kita mulai ke kalimat selanjutnya. 철도익은 시간에는 교통이 매우 혼잡해요. 여기지 않은 어려움을 겪기도 합니다. Nah, sip. Jadi tadi pelafalannya yang ini. Honjapayo Yegicianan illo. Kebiasaan real. Illo. Double L. illo. 혼잡해요. 여기지 않은 일로. Celtwegen. Bentar. Jam pulang kerja. Oh, kayaknya berangkat kerja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Habis pulang kerja kah? Iya, baru aja ini. Tuh. Yaudah. Coba Mbak Devi lanjutkan artikan.
Saltwegen sih kan apa? Saltwegen kan jam pulang kerja. Berangkat atau pulang kerja. Sigan. Iya, Singkat. berangkat atau pulang kerja ya. Ketika waktu waktu berangkat atau pulang kerja. Gyotongi meu transportasi umum sangat itu ya kemarin ya sangat padat ya. Jadi Yes. untuk gyotong itu bisa diartikan transportasi atau lalu lintas. Gyotong. Ya. Berarti kalau di sini lalu lintas ya, Ya, padat. karena ramai sih. Kan ada honjap ramai. Lalu lintasnya ramai. Berarti lalu lintasnya ramai. Yogi Cianen hal yang tak terduga. Illo karena Oriomul kesulitan. Chokido hamnida. Cukup dialami. Bisa mengalami atau menimbulkan. Terserah. Berarti jam waktu berangkat dan pulang kerja lalu lintas sangat ramai, juga bisa menimbulkan kejadian tidak terduga atau kesulitan. Apa? Apa sih? Tadi di sini menimbulkan kesulitan karena masalah yang tidak terduga. Gitu. Menimbulkan kesulitan karena masalah yang tidak terduga. Ro itu kan artinya karena, bisa diartikan karena atau dengan. Tapi kasus ini karena il itu artinya masalah. Jadi karena masalah yang tidak terduga. Gitu. Dan untuk artinya tadi Chultegen siganenen pada waktu masuk atau pulang kerja Gyotongi meu honjapayo. Transportasinya sangat ramai sehingga ini selain diartikan dengan, dia juga diartikan sehingga atau kemudian. Sehingga juga menimbulkan atau bisa menimbulkan kesulitan karena masalah yang tidak terduga. Gitu. Yeki cianen illo. Ada pertanyaan? Belum. Kalau Mas Rizky gimana? Belum. Kak, kipasnya matiin dulu Kak yang di depan Kak. Oke, coba Mas Rizky baca. Desimen potong Yuldusi esok Ansi saya gunesik dang esok moknende gunesik dangi opsemyon pesa kencoe sikdang esok moksemida. Oke. Coba artikan. Makan siang biasanya di antara jam 1 di antara jam 12 dari jam 12 jam 1. Makan. Nende itu diartikan apa aja ya? Nende itu diartikan tetapi atau koma. Nih, di sini udah ada wakilkan koma, jadi enggak diartikan juga nggak apa-apa. Cuman kayak napas kita aja. Ngomong nende. Makan di kantin ya, gune sikdangnya. Sikdang. Ya, sikdang itu kantin atau restoran. Lebih enaknya kantin di sini. Karena gune tersebut itu fasilitas dalam. Jadi bisa dibilang kantin di dalam kantor gitu. Atau fasilitas dalam kantor gitu. Kantinnya. Gune sikdang. Kantin aja, kalau di sini kantin aja, nggak apa-apa kok. Makan di kantin. Kalau tidak ada kantin, makan di restoran sekitar perusahaan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jomsim siang hari biasanya atau istirahat siang hari biasanya di antara jam 1 sampai
Jadi di sini mah siang hari biasanya makan di kantin. Kantin di antara di antara jam 12 sampai jam 1. Jika tidak ada kantin di dalam kantor, maka bisa makan di kantin sekitar perusahaan. Jadi kayak itu maksudnya. Bisa dipahami? Sikdang itu bisa kantin juga. Bisa diartikan kantin atau restoran. Ah, Hmm. Mbak Devi, ada pertanyaan? Belum. Kalau Mas Rizky masih ada pertanyaan? belum. Sekarang coba Mbak Devi. Ini Iya. 점심은 같은 부서에 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. 점심은 makan siang bersama. Berarti Cari subjek sama topik. Topiknya kan udah dapat siang hari gitu. Nah, baru Iya. kita cari subjek. berarti Kalau nggak ada, Jam itu siang hari atau makan siang? bisa diartikan siang hari, bisa diartikan makan siang. Tergantung konteksnya sih. Berarti makan siang dari depan Busoe kan perusahaan ya, Gaten Busoe Buso perusahaan yang itu sama, departemen yang sama. Iya, departemen yang sama. Saramdel gua berarti orang-orang dari departemen yang sama. Di kantor Haji Motan. Mosan apa Motan sih? Motan, pakai tiat Motan. Haji Motan. Haji mah. Ya bukan sih. Haji Motan berarti kalau di aku sih sebelumnya ngertinya yang tidak bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan. Ya, ommu pekerjaan. Iya gitu hameonso. Iya gitu sambil berbicara. Iya gitu hameonso. Hamke bersama 먹는 makan. 경우가 많습니다. Seringkali. Gyonguga Cuman aku mansumida. satu kalimatnya belum diituin, cuman beberapa kosakatanya doang. Jadi gyonguga mansumida. Gyongu non gyongu itu sama kayak non code. Jadi mengubah kata kerja menjadi kata benda. Nggak usah diartikan juga nggak apa-apa di sini. Dan kita fokus ke mansumnida, yaitu artinya bisa ada banyak atau kebanyakan orang lah. Jadi diartikan kebanyakan orang atau ada banyak orang makan bersama sambil berbicara berbicara pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di perusahaan dengan kawan-kawan departemen yang sama. Kayak gitu artinya. Dari belakang terobos saja ke depan. Saat itu jam simnya nggak kesebut. Jadi saat siang hari
atau saat makan siang ada banyak orang yang makan bersama sambil membicarakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di perusahaan dengan kawan-kawan departemen yang sama. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan, Mas Rizky? Tepat. Ya. Halo, Halo Ya. ya. ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Buso itu tadi departemen ya? Ah, coba masih inget nggak yang departemen pas Seoul tuh kota apa? Asik. Panjang ya itu ya. Departemen apa ya? Departemen. Jadi kalau yang di Seoul itu tadi yang bab sebelumnya itu Bucho. Nah, Bucho juga artinya sama departemen. Bedanya kalau bisa dibilang untuk Bu itu artinya departemen. Bedanya kalau Buso itu departemen lingkupnya kecil kayak perusahaan gitu. Sementara Buco itu pemerintahan, lingkupnya agak besar. Jadi kayak gitu. Ya artinya sih sama, cuman lingkupnya doang yang beda, ruang lingkupnya. Kalau ditambah nim itu apa? Jadi biksu. Biksu, Buddha. Wah, biksu beda lagi. Nah, iya biksu Buddha kan. Buddha itu Tuhannya. Apa sih? Nama Tuhan agama Buddha apa sih? Nggak tahu lah. Ya Allah, astagfirullah. Jadi ada pertanyaan? Tidak. Belum. Oke. Kita mulai Mas Rizky. Ilmu 직장인들은 점심시간을 이용하여 간단한 취미 활동을 즐기기도 합니다. Sebagian karyawan menggunakan waktu makan siang juga untuk menikmati aktivitas hobi yang sederhana. Nah, jadi sebagian para karyawan menggunakan waktu makan siang juga menikmati aktivitas hobi yang sederhana. Kayak gitu. Ih, mantep nih, lumayan. Ada pertanyaan Mbak Devi? Belum. Kosakatanya masih lumayan sih ini. Masih Nanti lumayan. bodoh. Tapi kalau mau iya. Laku 14. Kedua nanti yang remote. Oke. Coba Mbak Devi. Iya. Tuigan 대부분 6시에 하지만 일을 다 끝내지 못했을 때는 야근을 합니다. Tuiganen sebagian besar pulang kerja pada jam 6. Akan tetapi iril dakat neji itu jika belum selesai ya. Tapi ketika pekerjaannya belum selesai, ya kan lembur kan ya? Iya. Tetapi ketika pekerjaannya belum selesai, lembur gitu. Melakukan lembur. Ya, melakukan lembur atau lembur. Ada pertanyaan dari tata bahasa gitu atau kosakata? Belum. Jadi tadi udah benar sih Mbak Devi. Jadi bisa juga diartikan kayak gini juga. Apa ya? Waktu pulang kerja sebagian besar itu pada jam 6. Tetapi bisa diartikan dari sini. Tetapi melakukan lembur saat tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan, atau yang Mbak Devi. Tetapi saat tidak dapat melakukan
tidak dapat melakukan Belum semua sempurna. pekerjaan, melakukan lembur. Jadi untuk real T itu bisa diartikan dari tengah ataupun terakhir. Slow aja. Oke, Mas Rizky. Pegenwenen sain birowa setara sorel pulgo teamworkerel dajiki wihe sangsana dong riudelgwa wesikel halte doismide. Setelah pulang kerja, komanya apa langsung ke belakang ya? Ada juga melakukan makan di luar dengan rekan kerja atau atasan untuk dajiki itu apa? Mempererat Mempererat kerjasama dan pulda siapa ya? melepaskan Ya, melepaskan stres dan kelelahan yang menumpuk. dan kelelahan yang tertumpuk atau menumpuk. Mbak Devi ada pertanyaan? Belum. Tidak. Oke, Mbak Devi lanjut. Oton saramdeureun ceulgeun jongina tuigeun hues jasine kyongganel wihe undongel hagona jaki kyobarel wihe wigogo hakone 다니기도 합니다. Oton saramdeureun beberapa orang. Cilgen kan berangkat kerja ya? Ya, berangkat kerja. Jonina atau pulang kerja. Beberapa orang sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Jasine Kyongganel wiye untuk kesehatan mereka. Dan itu hamida. Untuk jaki agona atau jasine apa jasine? Jasine itu diri sendiri. Kesehatan mereka. Untuk kesehatan diri sendiri. Jasine ganggel wiye untuk kesehatan mereka berolahraga untuk kesehatan diri sendiri atau jagi kyobarel wiye atau untuk mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri. Menghadiri kursus bahasa asing. Kalimatnya gimana? Jadi kalimatnya beberapa orang berangkat kerja Jonina beberapa orang setelah pulang kerja untuk menjaga kesehatan diri sendiri, melakukan olahraga atau untuk pengembangan diri mereka menghadiri kursus bahasa asing. Sip. Untuk sih. Yang jadi pertanyaan, John itu apa artinya? Jonina. Jonina, ya nggak kecatat lagi. Ayo, Jonina. Nggak tahu, nggak kecatat ya aku. John itu artinya sebelumnya. Oh, sebelumnya. Terus ini tuh kata yang khusus untuk kata benda. Sehingga kalau ada kata kerja, dia harus tambahkan di. Jadi tercipta lagi jone nanti.
yang artinya sebelum. Kayak gombu hagijone gitu. Sebelum belajar. Gi itu apa tadi? Dia mengubah kata kerja menjadi kata benda. Makanya terciptalah gijone. Ina itu apa? Atau Hmm. Gebal. gebal. Pokoknya kalau jadi satu tuh jagi gebaral wiye itu untuk mengembangkan diri. Iya, tinggal aja mengembangkan gitu. Gebal. Iya. Gebal itu mengembangkan. Mengembangkan intelektual ya, mengembangkan diri gitu. Nah, jadi udah benar sih tadi. Cuman untuk yang ini tadi nggak kebaca, yaitu beberapa orang sebelum sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Nah, ketika wihe tersebut ininya kalimatnya sedikit, ininya juga sedikit, lebih enaknya wihe-nya diartikan nanti. Maaf. Ini dulu maksudnya. Jadi melakukan olahraga untuk kesehatan diri sendiri atau juga berangkat ke lembaga bahasa asing atau ya lembaga bahasa asing untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kayak gitu. Tapi kalau ininya ada panjang gitu, kalimatnya panjang banget kayak yang sebelum-sebelumnya, wihe itu bisa. Emang itu juga bisa tadi untuk kesehatan diri sendiri, yaitu melakukan apapun gitu, bla bla bla. Kalau kalimatnya panjang banget. Tapi kalau kalimatnya sedikit yang di belakangnya, lebih enaknya diartikan dulu di belakangnya. Ada pertanyaan? Otonnya apa tadi ya? Apa? Oton, saram oton. Oton itu dalam beberapa orang. beberapa, berarti beberapa. Iya. Orang-orang yang seperti apa? Beberapa orang. Orang-orang yang bagaimana? Oton. Oh iya, PR-nya belum saya kerjain ya, lupa. Udah semuanya PR nggak dikerjain. Iya bener. Parah. Bener-bener lupa. Astagfirullah. Ada habis ini. Parah. Eng. Emang bener tuh PR kalau nggak langsung dikerjain lupa. Ntar enaknya apa ya? Ini banyak ada yang kota kosong, enaknya bahas apa sih? Tadi ada yang suatu yang menarik loh. Nah, yang bagian ini. Oreo itu kenapa pakai miem? Emang harusnya gimana? Ya nggak tahu. Misalnya di kamus Oreomul. Dari kesulitan. dari kata Oreopta yang artinya kesulitan. Nah, miem tersebut dia itu sama kayak gi. Jadi miem itu mengubah kata sifat menjadi kata benda. Sebenarnya sih untuk kategori yang kata kerja atau kata sifat yang bisa jadi kata benda itu ada dua, yaitu Itu yang berubah menjadi kata benda itu ada dua. Yang pertama gi sama es atau em. Nah, ini ada dua sebenarnya sih. Untuk gi, dia itu lebih sering untuk kata kerja. Dan artinya untuk kata kerja juga nggak terlalu
terhilangkan gitu, kayak semacam kayak tadi gombo hagijone sebelum belajar. Jadi masih tetap belajar, nggak ada kata bendanya gitu. Sementara untuk ini dia itu selain mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda, dia juga biasanya untuk kata kerja yang bisa menjadi suatu kata benda pengucapannya. Contohnya kayak moida, itu artinya tahu nggak moida? Berkumpul, Nah, kumpulan. pernah berkumpul. Kalau ditambah miam jadi perkumpulan, moim, kayak gitu. Jadi udah kerasa banget gitu jadi kata bendanya. Sementara kalau gi dia nggak terlalu kerasa. Jadi pengucapan belajar, terjemahan belajar atau membaca tersebut masih tetap diartikan. Cuman beda kategorinya. Jadi kalau ditambahkan gi, kita bisa masukkan partikel-partikel yang khusus gi. Contohnya partikel-partikel yang khusus kata benda. Contohnya kayak en sama nen, topik, subjek, i atau ga, atau do juga bisa. Makanya di sini lebih sering kayak tadi. Do, danigi do hamnida gitu. Itu do-nya bisa dimasukkan karena danida berangkat ditambahkan gi jadi kata benda kayak gitu. Jadi kayak gitu. Bedanya antara gi sama Ada pertanyaan? Belum. Dan untuk sama maaf, untuk ini dia lebih sering untuk kata sifat sih. Jadi kayak nekim, moi. Kalau nekim maaf, untuk kata sifat itu enggak berubah. Jadi kalau kayak nekimida maaf, kayak tadi Oryopto artinya kesulitan, itu masih tetap dibaca ketika diganti menjadi Orioum itu masih tetap dibaca kesulitan. Karena untuk kata sifat itu nggak ada bentuk kata bendanya sih, susah banget. Cuman kalau kata kerja kayak moida tadi, dia ketika gabung sama miam itu akan berubah. Kayak gitu bedanya. Nanti juga ada perkembangan yang tadi yang semacam non-code atau non-gyongwu. Nanti kita akan bahas besok. Itu juga sama, mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?